Luar biasa. Inilah keberanian dan ketegasan pemerintahan kita saat ini di bawah komando Presiden hebat kita, Prabowo Subianto. Mati untuk rakyat kita, itu kehormatan, saudara-saudara. Iya, karena baru saja pada hari Jumat 29 November 2024, Bea Cukai bersama instansi terkait telah dengan tegas menghancurkan iPhone 16 dan beberapa produk Apple lainnya dengan cara digerinda. Bea Cukai bersama instansi terkait melakukan pemusnahan di kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Jumat pagi. Berbagai jenis barang mulai dari iPhone 16, Pak, kiri Pak. Oke. Cukup ya? Ya, kasih Pak. pemusnahan dilakukan dengan cara dipotong menggunakan mesin pemotong seperti iPhone 16, iPad. Tentu hal ini merupakan bukti nyata, tindakan tegas nyata dari pemerintahan Pak Prabowo yang sebelumnya telah menyatakan bahwa iPhone 16 ilegal di Indonesia dan jika masuk Indonesia akan langsung dimusnahkan. Kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan bisa beroperasi di Indonesia, artinya dia boleh saya sampaikan ini, laporkan kepada kami. Bahkan, tindakan tegas ini pun akan dijatuhkan oleh pemerintah dengan cara memberikan sanksi atau hukuman berat bagi siapapun yang berani menjual iPhone 16 baik secara online seperti e-commerce ataupun secara langsung seperti just tip dan sebagainya. Menteri Perdagangan dengan tegas mengatakan pihaknya akan menindak platform e-commerce yang ketahuan penjual ponsel iPhone 16 dan Google Pixel. Dan tentu keberanian serta ketegasan dari pemerintah Indonesia pada Apple dan iPhone-nya ini telah menjadi sorotan dunia dan dunia pun telah kagum atas tindakan tegas dan nyata atas keberanian dari pemerintahan Pak Prabowo saat ini. Apple has been banned in Indonesia. ล่าสุดทางการอินโดนีเซียค่ะเขาออกมาเปิดเผยว่า Apple Days after blocking sales of apples, Indonesia has now banned sales of Google. Fires in Indonesia imposed by the country. アップルのインドネシア公式ウェブサイトでは iPhone are now illegal in Indonesia. Padaku tindakan Indonesia mungkin Malaysia tak akan mampu nak. Luar biasa ya ketegasan pemerintah Indonesia saat ini. Hal ini tentu dilakukan Pak Prabowo sebagai bentuk pembalasan atas pelecehan Amerika, khususnya pelecehan Apple pada Indonesia. Lalu mengapa Pak Prabowo Indonesia telah melakukan tindakan tegas ini pada Apple? Ya, seperti yang kita tahu, Apple telah bertubi-tubi merendahkan, melecehkan, dan menghina Indonesia. Dari mulai janji palsunya akan investasi sebesar 1,7 triliun pada tahun 2023, penghinaan atas rendahnya investasi pada Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga, Apple juga telah minta tax holiday atau tidak mau membayar pajak selama 50 tahun kepada Indonesia. Apple juga tidak mau membangun pabrik di Indonesia. Bahkan jangankan pabrik, Apple Store pun Apple tidak hadirkan di Indonesia. Dan yang terbaru, Apple ingin memberikan investasi tambahan yang hanya sebesar 1,58 triliun rupiah pada Indonesia. Dan lagi-lagi tentu jumlah investasi ini merupakan pelecehan bagi bangsa dan negara kita Indonesia, sehingga Pak Prabowo dengan tegas menolak investasi tersebut. Iya, untuk yang belum tahu informasi atas update terbaru dari Apple ini, oke, akan kami paparkan infonya dalam video ini ya. Iya, karena pertanggal 25 November 2024, Indonesia melalui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang telah resmi dan tegas menolak penawaran investasi terbaru Apple yang hampir senilai 2 triliun rupiah, yaitu tepatnya 1,58 triliun rupiah. Pada Pak Prabowo yang larang impor iPhone. Jadi nasib Apple yang selama ini masih bebas menjual iPhone impor di RI ada di ujung tanduk. Luar biasa. Loh, kok luar biasa? Jelas, mutlak. Ini luar biasa.
Karena jika negara kita Indonesia menerima investasi dari Apple tersebut, maka berarti negara kita telah menerima pelecehan dan perendahan besar dari perusahaan raksasa Amerika tersebut. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita Pak. Tentu penolakan dari Memperin ini adalah di bawah komando Pak Prabowo yang sebelumnya dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak akan pernah mau menjadi kacung lagi. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Luar biasa ya. Oke, buat yang belum tahu, perlu kami sampaikan alasan Memperin menolak investasi Apple yang senilai 100 juta dolar Amerika tersebut adalah karena proposal Apple dinilai belum memenuhi aspek berkeadilan. This is not about Apple. Ini semua harus berkeadilan. Semua harus berkeadilan. Adapun proposal rencana investasi Apple yang berkisar 1,58 triliun tersebut akan direalisasikan untuk membangun pabrik yang memproduksi komponen bantalan pada headphone AirPod Max. Dan selain fasilitas produksi untuk bantalan AirPod, dalam proposal tersebut Apple juga ingin membangun Product Development Center dan Professional Developer Academy. Setelah mempelajari proposal yang diusulkan oleh Apple melalui asesmen teknokratis, Kementerian Perindustrian menganggap bahwa proposal yang disampaikan oleh Apple belum memenuhi 4 aspek berkeadilan, kata Memperin Agus. Dan 4 aspek tersebut diantaranya, yang pertama adalah perbandingan investasi Apple di negara-negara ASEAN, seperti investasi raksasa asal Amerika ini di Vietnam mencapai 244 triliun dengan market share 1,5 juta unit. Wah, parah ya. Padahal market share di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam, yaitu sebesar 2,5 juta unit. Dan ditambah lagi, saat ini Apple belum investasi fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia. Kedua, perbandingan investasi merek-merek harga handphone, komputer genggam, dan tablet atau HKT lain di Indonesia. Apple jelas-jelas telah menjual produk-produknya dengan harga mahal di tanah air. Berapa sales, berapa penjualan produk HKT Apple di Indonesia? Tahun 2023 saja penjualan Apple di Indonesia hanya HKT lebih dari 30 triliun. Lebih dari 30 triliun. Lebih dari 30 triliun. Ketiga, mengenai penciptaan nilai tambah serta penerimaan negara. Ya, sebelumnya Apple dengan gegabah telah meminta untuk tidak membayar pajak selama 50 tahun kepada Indonesia. iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone. Bener-bener keterlaluan ya Apple dengan iPhone-nya. Dan keempat, penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Ya, karena Apple belum memiliki pabrik di Indonesia, maka tentu kehadiran Apple di tanah air ini sangat tidak mendukung pembukaan lapangan kerja baru. Waduh, nampaknya Amerika dengan Apple-nya ini sangat betul-betul keterlaluan ya. Sangat memandang rendah negara kita ini. Dan dengan begitu, Memperin Agus telah menyatakan bahwa telah diputuskan nilai kewajaran untuk Apple melakukan penambahan investasi berdasarkan aspek berkeadilan tersebut. Komitmen investasi Apple ini semua harus berkeadilan. Ini yang kita upayakan. Kedepannya seperti apa untuk Apple? Dan di samping itu, Kemenperin bersikukuh agar Apple melunasi sisa komitmen investasi hingga tahun 2023 yang bukan bagian dari tawaran proposal baru. 1,7 sampai 2023. Pembahasan proposal baru berlaku untuk kewajiban Apple tahun 2024 hingga 2026 guna mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Apple memiliki kewajiban untuk melakukan pembahasan proposal setiap 3 tahun sebagai konsekuensi dari keputusan investasi Apple yang memilih skema inovasi untuk memperoleh sertifikat TKDN. Lanjut Agus. Wah, luar biasa ya. Saat ini pemerintah kita betul-betul berani dan tegas pada asing ya. Dan selain itu, Indonesia telah mempertegas untuk meminta dengan tegas agar Apple melakukan investasi dengan jumlah layak secepatnya di Indonesia. Ya, jadi itu info update untuk Apple versus Indonesia. Nah, bagaimana nih pendapatnya? Menurut teman-teman, teman-teman setuju nggak dengan langkah pemerintah ini? Atau jangan-jangan teman-teman punya pendapat lain? Bantu dong, berikan
memberikan pendapat. Dan alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Apple Indonesia. Oke. Cukup ya. Oke, masih banyak menonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.